Halo guys, selamat pagi. Saat ini saya lagi di Desa Bageraji di Kecamatan Cilongok. Nah, mungkin teman-teman melihat ya kondisi alam di sini ini sangat alami dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana proses daripada gula kelapa di tingkat petani. Nah, teman-teman kan pastinya harus membayangkan ya, gula itu disajikan di meja, itu prosesnya seperti apa. Nah, kita langsung aja ke petani kita di Desa Bageraji. Oke? Assalamualaikum. Nah, teman-teman, kita sudah sampai nih di rumahnya salah satu petani kita di Desa Bageraji, dan saat ini sedang memproses gula kelapa. Tapi ini prosesnya masih agak lama karena memang prosesnya itu bisa 3-4 jam. Nah, ini baru berapa jam dimulai untuk penggodokannya, dan nanti nunggu setelah selesai Pak produsen nanti akan selesai pulang dari sini, kemudian nanti akan melanjutkan dengan digodok lebih lanjut. Begitu. Cek. Nah, ini pada waktu nira baru datang ya, nira baru datang ini kan dari bumbung. Dari bumbung akan dituang ke sini. Ini apa namanya? Ini saringan ya. Jadi penyaring untuk penyaring serangga. Kemudian ini namanya jubung. Jubung ini gunanya untuk menghambat timbulnya uap atau timbulnya busa agar tidak meluap keluar dan akhirnya terbuang. Seperti itu guys. Jadi ini proses-proses yang memang dari awal seperti itu. Untuk menjadikan gula kelapa ini membutuhkan 3-4 jam seperti itu. Nah, nih kita lihat. Wih, ini bisa diangkat tuh. Jadi memang kondisinya seperti ini. Jadi kalau tidak dikasih jubung, ini namanya jubung, ini dia akan meluap ke atas dan akhirnya terbuang seperti itu. Ya, jadi ini baru tahap awal tentang bagaimana menjadikan nira kelapa menjadi gula cetak ataupun gula semut. Dan semua sudah sertifikat dari lembaga sertifikasi internasional untuk standar Eropa, Amerika, dan juga Swiss. Ya. Nah, ini guys, ini adalah namanya laru ya. Laru ini terbuat dari kulit manggis yang direndam di air kapur sirih. Ya, jadi air kapur sirih dengan cangkang manggis ini sebagai penghambat fermentasi nira, sehingga nira ini tidak cepat asam ya, sehingga bisa dibuat sebagai gula cetak ataupun gula kristal seperti itu. Hai guys, kembali lagi di sini ya, di depan tungku, dan beberapa menit yang lalu kita sudah melihat bagaimana prosesnya pembuatan laru ya. Ternyata ada campuran laru, yaitu untuk mencegah fermentasi nira agar tidak cepat asam. Kalau asam nanti akan menjadi tuak seperti itu guys. Ya, kita cek kembali ke tungku ini. Guys, dalam berproduksi petani ini, satu petani itu biasa akan mendapatkan satu hari itu gula 5-7 kilo itu dari 30 pohon kelapa. Dan prosesnya ini untuk pemanjatan pagi hari ya, belum nanti kalau misalnya pemanjatan di sore harinya. Dan kayu bakar yang dipakai ini untuk membakar daripada tungku atau memanaskan air nira ini dari kayu-kayu yang keras, memang agar
api atau bara api yang dihasilkan itu baik ya, cukup baik. Nah, ada beberapa macam tungku. Ini memang Bapak Murni namanya, itu dia masih menggunakan tungku yang ini mulutnya ini lebar ya. Ini mulutnya lebar sehingga memang masih kurang efisien dalam penggunaannya. Tapi beliau sudah menggunakan wajan stainless. Jadi agak lebih penampungannya ini agak lebih besar atau lebih banyak. Lebih dari berapa ya? Lebih dari 30 liter mungkin ya, 35 literan. Seperti itu guys. Dan dalam memanjat pohon kelapa ini petani ini itu dalam satu hari itu 30 pohon, kemudian pagi dan sore itu cukup lumayan luar biasa. Nah, nanti kita bisa cek seberapa sih tingginya pohon kelapa yang mereka panjat, begitu guys. Oke? Nah guys, bisa dilihat di sekeliling kita itu banyak sekali pohon kelapa di sini. Ini hanya satu bidang ya. Satu bidang ini ada lebih dari 20 kayaknya, 20 pohonan atau bahkan lebih ya. Nah, ini kebetulan ada Bapak Sakim yang sedang beres di atas. Nah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan satu pohon ini guys, ini tingginya itu kurang lebih 10-15 meter. Sehingga kalau kita bisa membayangkan, kalau setiap hari Bapak petani ini memanjat pohon kelapa itu 10-15 meter, kalau 25 tahun Bapak petani ini deres, kayaknya kalau kita bayangkan mungkin sudah sampai bulan. Luar biasa. Yuk kita cek. Nah, ini guys, ini namanya bumbung bambu, atau istilah kalau Pak petani bilang ini adalah tongkor dari bambu. Ini masih alami sekali, dan inilah yang sering diaudit oleh lembaga sertifikasi internasional itu, termasuk bumbungnya itu masih alami atau tidak, seperti itu. Dan satu pohon itu biasanya sampai 2-3 bumbung. 2-3 bumbung. Jadi kalau misalnya 5 pohon ya bisa 15 bumbung. Dan Bapak tadi di sini yang dari sini itu ada 12 pohon yang dia deres sendiri. Berarti lebih daripada 15 bumbung seperti itu. Oh ya guys, perlu saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Ini salah satu penampung nira yang dipakai oleh petani, yang dipakai ya untuk petani, akan tetapi ini tidak direkomendasikan untuk bisa dipakai sebagai penampung nira karena ini adalah bekas bukan makanan ya. Nah, ini tidak direkomendasikan seperti itu. Nah, yang direkomendasikan adalah yang pakai ini, pakai bumbung bambu. Ini masih alami, jadi ini sangat-sangat direkomendasikan untuk bisa dipakai oleh petani. Kalaupun misalnya petani menggunakan plastik untuk penampung niranya, itu harusnya yang baru, yang bersih, tidak atau bukan dari bekas seperti itu. Oh ya, sekali lagi guys, jadi memang kita jangan meremehkan petani gula kelapa yang mereka adalah sangat-sangat berjasa untuk kita semua menghasilkan gula seperti itu. Sekarang coba bayangkan kalau bapak-bapak itu naik pohon kelapa, kemudian yang tingginya 10-15 meter itu sangat beresiko. Akan tetapi memang kita bisa pikirkan bagaimana untuk mengurangi resiko-resiko itu. Salah satunya adalah dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi yang jelas jangan remehkan petani gula kelapa untuk bisa mendapatkan gula di atas meja karena resikonya sangat besar. Demikian guys.